Assalamualaikum, kami dari kelompok 4, Ekonomi Manajerial akan mempresentasikan tentang pasar valuta asing, MNCS, dan teori perdagangan internasional. Kelompok 4 beranggotakan Farel Maulana Ndaya Fadila Puteri, Rafani Siska Wulandari, Indah Aprilia Syahrul Anggi Arianti, Marta Vina Safira. Fungsi pasar valuta asing yang pertama, pengalian daya beli. Fungsi utama pasar valuta asing adalah transfer daya beli dari satu negara ke negara lain dan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Yang kedua, pemberian kredit. Fungsi kredit yang dilakukan oleh pasar valuta asing juga memainkan peran sangat penting dalam pertumbuhan perdagangan internasional karena perdagangan internasional sangat tergantung pada fasilitas kredit. Yang ketiga, pemberian fasilitas lindung nilai. Fungsi penting lainnya dari pasar valuta asing adalah menyediakan fasilitas lindung nilai. Metode yang mempengaruhi pembayaran internasional yang pertama, transfer telegraf. Pada metode ini, sejumlah uang dapat ditransfer dari bank di satu negara ke bank di belahan dunia lain melalui kabel atau telex. Yang kedua, transfer surat. Sama seperti mungkin untuk mentransfer dana dari rekening bank di satu pusat ke rekening di pusat lainnya. Yang ketiga, cek dan bank draft. Pembayaran internasional yang dapat dilakukan melalui cek dan wesel bank. Yang keempat, surat berharga asing atau bill of exchange adalah perintah tertulis tanpa syarat yang ditujukan oleh suatu orang ke orang lain yang mengharuskan orang tersebut membayar sejumlah uang tertentu sesuai permintaan dan tanggal yang telah ditentukan. Yang kelima, kredit dokumenter. Bahwa metode ini surat wesel harus digunakan, tetapi ciri khas dari kredit dokumenter adalah pembukaan kredit oleh importer untuk kepentingan eksportir di bank di negara pengekspor. Transaksi di pasar valuta asing yang pertama, pertukaran spot dan forward. Istilah pertukaran spot mengacu pada kelas transaksi valuta asing yang membutuhkan pengiriman segera atau pertukaran mata uang di tempat. Yang kedua, nilai tukar maju dengan mengacu pada hubungan dengan kurs spot. Forward dapat berupa par, diskon, atau platinum. Yang ketiga, operasi tukar. Operasi terdiri dari penjualan atau pembelian simultan mata uang spot disertai dengan pembelian atau penjualan masing-masing. Yang terakhir, arbitrasi adalah pembelian dan penjualan mata uang asing secara bersamaan dengan maksud menghasilkan keuntungan dari perbedaan antara nilai tukar yang berlaku pada waktu yang sama di pasar yang berbeda. Penerapan nilai tukar. Yang pertama, teori paritas daya beli. Menurut teori paritas daya beli yang dikemukakan oleh Gustav Kassel pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Pertama, ketika nilai tukar bebas berfluktuasi, nilai tukar antara dua mata uang dalam jangka panjang akan ditentukan oleh daya beli masing-masing. Yang kedua, teori neraca pembayaran. Teori neraca pembayaran juga dikenakan sebagai teori permintaan dan penawaran dan teori equilibrium umum nilai tukar. Berpendapat bahwa nilai tukar mata uang asing dalam kondisi pasar bebas ditentukan oleh kondisi permintaan dan penawaran di pasar valuta asing tersebut. Jadi, menurut teori ini, harga suatu mata uang, yaitu nilai tukar, ditentukan seperti halnya harga komoditas apapun ditentukan oleh permintaan bebas, kekuatan permintaan, dan penawaran tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang kontrol valuta asing. Kontrol devisa adalah salah satu cara penting untuk mencapai tujuan nasional tertentu, seperti peningkatan posisi neraca pembayaran, pembatasan impor yang tidak penting, serta pemeliharaan nilai eksternal dari mata uang. Tujuan kontrol pertukaran: menghemat devisa, untuk memeriksa kapital fly and jack, untuk meningkatkan neraca pembayaran, untuk membatasi konsumsi mencolok, untuk membuat kemungkinan impor esensial, untuk melindungi industri dalam negeri, untuk memeriksa ekspor yang diinduksi, untuk mengatur perusahaan asing,
mengatur ekspor dan pemindahan surat berharga, memfasilitasi diskriminasi dan tawar-menawar komersial, memungkinkan pemerintahan untuk membayar pinjaman luar negeri, menurunkan surat berharga nasional yang diselenggarakan di luar negeri, membekukan penanaman modal asing, serta untuk mendapatkan pendapatan. Yang ketiga yaitu nilai tukar mata uang asing. Nilai tukar atau kurs, menurut Ekananda, pengertian kurs adalah harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Nilai mata uang punya peranan penting dalam keputusan-keputusan pembelanjaan, karena kurs memungkinkan kita menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara ke dalam satu bahasa yang sama. Jadi, kurs adalah nilai atau harga mata uang sebuah negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Jenis-jenis kurs ada 3, yaitu yang pertama ada kurs beli, di mana bank atau pedagang falas menjual valuta asing. Misalnya jika Anda ingin menukarkan mata uang negara Indonesia rupiah dengan mata uang negara Amerika yaitu dolar. Yang kedua itu kurs jual, di mana bank atau pedagang falas membeli valuta asing. Termasuk juga jika Anda ingin menukarkan valuta asing untuk ditukar dengan mata uang negara Anda. Yang ketiga itu kurs tengah, adalah istilah-istilah yang digunakan untuk gabungan antara kurs jual dan beli. Jadi, kurs jual ditambah dengan kurs beli kemudian dibagi 2 rata-rata. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs yaitu ada 5. Yang pertama itu tingkat inflasi, yang kedua kebijakan pemerintah, yang ketiga perbedaan tingkat suku bunga, dan yang keempat aktivitas neraca pembayaran, dan terakhir itu ekspektasi. Selanjutnya analisis biaya dan manfaat FDI. Analisis biaya atau biasa disebut dengan cost benefit analysis adalah proses menghitung dan membandingkan perkiraan biaya dengan manfaat atau peluang yang menjadi acuan penting dalam pembuatan keputusan. Terkadang nilai ini dipresentasikan sebagai rasio. Tujuan dilakukannya analisis biaya yaitu adalah untuk membantu para pemimpin atau pembuat keputusan agar tidak membuat keputusan berdasarkan emosi atau sekedar feeling, namun harus berdasarkan penilaian yang rasional dan objektif dari perbandingan cost dan benefit yang ada. Cara untuk melakukan analisis biaya manfaat, yang pertama yaitu ditetapkan kerangka analisis. Langkah pertama dengan menetapkan kerangka analisis terlebih dahulu. Bentuknya berbeda-beda tergantung visi, misi, struktur, maupun nilai perusahaan tersebut. Selanjutnya, tentukan matriks yang ingin digunakan untuk mengukur dan membandingkan biaya dan manfaat sebagai indikator untuk menafsirkan hasil analisis tersebut. Yang kedua, identifikasi biaya dan manfaat. Langkah selanjutnya adalah menyusun 2 daftar terpisah yang berisi semua biaya yang diproyeksikan dan semua manfaat yang diharapkan dari proyek atau tindakan yang diusulkan. Untuk jenis biaya ini, yang pertama ada biaya langsung. Biaya langsung yang mencakup biaya yang terkait langsung dengan produksi atau pengembangan produk, bahkan layanan seperti biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya bahan baku, dan biaya persediaan. Yang kedua, biaya tidak langsung, seperti utilitas dan sewa yang berkontribusi pada biaya overhead dalam menjalankan bisnis. Yang kedua, biaya tidak teraba, merupakan biaya yang sulit diukur, contohnya seperti penurunan tingkat produktivitas saat proses bisnis baru diluncurkan, atau berkurangnya kepuasan pelanggan setelah perubahan dalam proses layanan pelanggan yang mengarah pada pembelian berulang yang lebih sedikit. Dan yang terakhir, biaya peluang, mengacu pada peluang yang didapatkan dari suatu strategi dibandingkan dengan lainnya. Yang kelima yaitu peran MNC di India. Yang pertama, seperti yang ditunjukkan oleh Leonard Gomez, teknologi MNC dirancang untuk memaksimalkan keuntungan di seluruh dunia, bukan untuk kebutuhan pembangunan negara-negara miskin, khususnya kebutuhan lapangan kerja dan kelangkaan faktor relatif di negara-negara tersebut.
Yang kedua, melalui kekuatan dan fleksibilitasnya, MNC dapat menghindari atau membatalkan otonomi dan kontrol ekonomi nasional, dan aktivitasnya mungkin bertentangan dengan kepentingan nasional negara-negara tertentu. Yang ketiga, perusahaan multinasional dapat memiliki pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap neraca pembayaran suatu negara. Misalnya Coca-Cola hingga tahun 1978 telah mengirimkan hampir Rs6 Corp ke luar negeri dengan investasi awal sebesar Rs6,6 lakh di India. Yang keempat, MNC dapat menghancurkan persaingan dan memperoleh kekuatan monopoli. Yang kelima, kekuatan luar biasa dari korporasi global menimbulkan risiko bahwa mereka dapat mengancam kedaulatan negara tempat mereka berbisnis. Yang keenam, perusahaan multinasional menghambat pertumbuhan lapangan kerja di negara asal. Yang ketujuh, korporasi transnasional menyebabkan penipisan cepat beberapa sumber daya alam tak terbarukan di negara tuan rumah. Yang kedelapan, harga transfer memungkinkan perusahaan multinasional untuk menghindari pajak dengan memanipulasi harga pada transaksi antar perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa MNC memiliki manfaat yang positif dalam menjalin hubungan kerjasama dengan negara. Dalam aktualisasi studi kasus, aktor MNC yaitu Coca-Cola memiliki hubungan kerjasama ekonominya terhadap investasi asing sejak tahun 1993, dan pada saat itu juga Coca-Cola memulai kerjasamanya. Dari sudut pandang liberalis, kerjasama yang terjalin antara Coca-Cola dan pemerintah India tampak sangat menguntungkan. Coca-Cola telah menanamkan modalnya sebesar 5 miliar US dollar untuk India. Coca-Cola mempekerjakan lebih dari 25.000 orang secara langsung sesuai dengan kontrak kerja, di mana lebih dari 150.000 orang dipekerjakan sebagai penjual dan distributor. Teori perdagangan internasional. Dalam teori perdagangan internasional terdapat 5 teori. Yang pertama, teori biaya mutlak. Menurut Smith atau Adam Smith, bapak ekonomi, berpendapat bahwa dasar perdagangan internasional adalah keunggulan biaya mutlak. Menurut teorinya, perdagangan antara dua negara akan saling menguntungkan jika satu negara dapat menghasilkan satu komoditas dengan keunggulan absolut, dan negara lain pada gilirannya dapat menghasilkan komoditas lain dengan keunggulan absolut atas yang pertama. Yang kedua, teori biaya komparatif. Teori biaya komparatif pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Inggris ekonom, yaitu David Ricardo dalam bukunya Principles of Political Economy and Taxation. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu teori biaya peluang. Nah, salah satu kelemahan utama dari teori biaya komparatif Ricardian adalah begitu berdasarkan teori nilai tenaga kerja yang menyatakan bahwa nilai atau harga suatu komoditi sama dengan jumlah waktu kerja yang masuk dalam produksi komoditi itu. Nah, yang keempat, teori endowments pabrik. Yang kelima, teori perdagangan komplementer. Burung dara burung cenderawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.